FYI teman-teman. Pokoknya kita sudah sobrek tuh, ya enak banget ya Pak ya. Ketika saya masuk ke perpustakaan atau pustakawan, pertanyaan besar saya mau jadi apa? Sama Itenas. Selamat pagi Tenas People, balik lagi sama saya Alifa, teman Tenas. Kali ini saya dan teman saya lagi mampir ke Taman Sari di perpustakaan Unisba. Oke, dan saya di sini sudah bersama dengan Pak Ridwan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menerima kami dan bersabar menghadapi saya dan saya ini. Sama-sama, kami juga ya, dan waktunya susah juga ya. Ternyata memang sibuk sekali di sini teman-teman. Ya, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu. Oke. Ya, salam untuk apa? Itenas People. Itenas People, perkenalkan saya Ridwan Darmawan sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Islam Bandung. Terima kasih. Kan saya baru nih pertama kali kesini ya. Ternyata pas datang pertama ini langsung disambut sama dekor. Ya. Teman-teman nanti kalau masuk langsung dekor. Ya. Dan FYI teman-teman, sofanya empuk banget. Kita harus minta sound corrector gitu ya. Ini ya enak banget ya Pak ya. Oke, pertama saya pengen tahu nih Pak, cerita dikit dong tentang perpustakaan Unisba ini, ada apa aja, gimana perjalanannya? Spill lah ya. Oke. Untuk perpustakaan Unisba sendiri ya, perpustakaan Unisba ini terletak di pusatnya perkuliahan, ada di Taman Sari nomor 1. Emang tinggal dari pos itu sudah terlihat ya, dari jalan juga, karena kita posisinya jempil gitu ya. Itu ketika masuk di gedung kami sama mungkin ya halnya dengan perpustakaan yang lain, itu disambut dengan buku tamu ya, kotak buku tamu, kemudian ada layanan loker yang mungkin plusnya di kami ada senyum sapa dari petugasnya, keamanan seperti itu. Nanti masuk ke dalam, betul yang tadi disampaikan, yang disebutkan bahwa kita langsung menyuguhkan dengan DI corner-nya. Mungkin itu juga strategi kami ya, kenapa DI corner di depan. Kalau berdasarkan pengamatan dan kita main di beberapa teman-teman ya, rekan perpustakaan lain itu banyaknya itu di pojok gitu ya. Nah itu sangat sayang sekali gitu. Karena ini kan view looks-nya juga bagus, jadi ya kami tempatkan di depan. Ini jadi daya tarik juga. Bahkan tempat ini juga jadi favorit kalau untuk menerima tamu VIP undangan dari kalau ada acara rektorat. Terakhir kemarin ya mungkin ada yang tokoh Pak Anies Baswedan hadir ya, di sini kami menerima seperti itu. Kemudian samalah ada naik ke lantai 2 itu ada layanan sirkulasi ya, pembicaraan dan pengembalian, ada ruang baca juga, kemudian ada OPEC juga sama. Nanti di lantai 3 kami ada layanan referensi, layanan tugas akhir dan multimedia. Kemudian juga ada fasilitas ruang riung, kami namakannya ruang riung itu lesehannya. Di situ ada bacaan-bacaan yang ringan kayak ada komik, terus ada yang berat juga kayak ada majalah, ya, koran. Terus di situ juga untuk aktivitas mahasiswa ada games yang mainboard yang kami sediakan, mini games seperti itu. Apalagi ya kalau ekspor, karena kita hanya 3 lantai dan ya pintar-pintar kita mengatur ruang, jadi ada ruang diskusi juga di lantai 3. Mungkin seperti itu untuk awalnya. Jadi kalau misalnya di pada suatu hari ada mahasiswa ITENAS datang ke sini boleh ya? Boleh dong, Boleh. silakan aja. Jadi ITENAS itu daripada nanti misalnya bosan nih di perpustakaan ITENAS gitu kan, kemarin Widya Tama udah terus mampir ke sini, karena di sini tuh selain lebih leluasa, jujur aja sih ya, ini lebih luas ya di perpustakaan ITENAS ya. Di sini juga koleksinya jauh lebih beragam, karena kan Unisba tuh punya banyak fakultas ya, banyak jurusan. Kalau di ITENAS kan memang kita fokus di teknik dan desain gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh nih koleksi-koleksi tertentu, OPEC-nya juga tadi saya udah cek bisa diakses langsung. Nanti di sini ada ya, nanti bisa diakses. Tadi juga saya dengar ada ruang riung ya Pak. Iya, ruang riung. Kayaknya itu jadi layanan paling ini
favorit, salah satu favorit. Untuk saat ini jadi spot favorit. Ya, spot favorit di samping BI Corner ya, itu karena kalau BI Corner kan terlalu tampak ya. Iya. Kalau ruang demo itu ada di lantai 3, kami sediakan juga untuk TV-nya juga, untuk presentasinya juga, itu bebas saja. Bahkan ya untuk mengerjakan tugas, karena kan sekarang itu untuk memfasilitasi mahasiswa yang berkelompok itu kan ya harus pintar-pintar mencari spot yang emang bisa untuk memadai semua. Jadi kami menggunakan lesehan atau tanpa kursi itu yang sama banyak sih. Untuk kegiatan kami juga banyak dipakai. Kalau waktu favoritnya mahasiswa ke perpustakaan? Waktu tentatif ya, Oke. tidak pernah bisa diprediksi karena saat ini juga kebetulan lagi libur perkuliahan, terus juga perkuliahan hybrid dan segala macam. Kemungkinan kalau misalkan bisa dibilang biasanya ramai itu di awal perkuliahan baru. Oke. Biasanya berarti triwulan awal ya, triwulan awal sekitar, kalau kami kan mulainya di September, itu mulai ramai. Next itu saya kepo Pak. Kalau di perpustakaan suka ada program-program tertentu nggak sih yang diadain di perpustakaan? Kalau program secara ini sama saja ya untuk pengembangan perpustakaan, namun perpustakaan Unisba ini kami memiliki mitra perpustakaan. Saat ini kami memberi nama mitra perpustakaan. Mungkin kedepannya baru kemarin kami coba menggantikan menjadi ambasador library. Oke. Itu adalah mahasiswa yang memiliki concern ke perpustakaan. Tentunya ya kami rekrut lah ya, kami rekrut. Kemudian dari mahasiswa ini menjadi laskar-laskarnya perpus ini untuk mempromosikan perpustakaan, terus menarik minat teman-temannya untuk datang ke perpustakaan. Kami support dengan program kerja dari mitra tersebut. Salah satunya produk atau kegiatan yang pernah dilakukan adalah library on the spot. Itu jadi perpustakaan menurut mitra adalah kalau ketika masuk ke perpustakaan itu sudah menjadi formal atau kaku. Ya. Jadi mereka ingin memberi nuansa lain gitu. Tetap perpustakaan melayani tapi tidak terlalu formal kaku. Akhirnya kita beri nama library on the spot. Itu layanan di luar perpustakaan, ada di area ramai aktivitas mahasiswa di akuarium Taman Sari, mungkin nanti bisa dilihat spotnya. Nah itu kita buka spot library-nya di situ, buku-bukunya yang ringan ya yang kami sediakan di sana. Terus layanan OPEC-nya untuk yang menjadi membantu melayani adalah yang tadi mitra perusahaan laskarnya, karena kan sebelumnya kita ngasih training dulu ya. Nah itu, jadi nanti kalau misalkan ada mahasiswa mencari buku di situ yang tidak ada, kebetulan tidak ada di rak yang kami sediakan, nanti bisa ambilkan di perpustakaan pusat. Itu juga menjadi hal positif dari beberapa pimpinan dan dosen bahwa ini bagus ya, jadi kami tidak harus datang ke perpustakaan. Itu kan mahasiswa kan datang ke perpustakaan, isi buku dulu, nanti simpan tasnya dulu, terlalu banyak jadi istilahnya formal. Nah, kalau ini lebih bebas aja gitu. Menarik ya teman-teman, jadi bisa juga jadi inspirasi buat perpustakaan lain, mungkin ada ekstensi, semacam ekstensi ya Pak ya. Ya salah satu diversifikasi layanan lah. Jadi layanan nggak harus hanya itu gitu. Dan juga melibatkan aktivitas akademika yang lain ya Pak ya, mahasiswa. Tapi berarti selama sampai saat ini masih mahasiswa? Masih mahasiswa. Mungkin nanti bisa ya Pak sama dosen gitu biar lebih seru. Ya mungkin bisa. Ada peluangnya. Karena kan kami juga kan ada, mungkin sama lah ya, ada program yang reward untuk anggota gitu kan. Anggota kan tidak hanya mahasiswa, bahkan dosen yang bisa menjadi menerima penghargaan tersebut. Tentunya kami minta saran kritiknya dari perpustakaan untuk tujuan untuk pengembangan. Ya mungkin bisa saja ke depan dosen yang sebagai ambasador, mungkin bisa jadi. Jadi keterpengaruhan lebih besar mungkin ya dari sisi penelitiannya, seperti itu. Menarik banget teman-teman, banyak saya menemu insight baru di Pak Jadinya ya, ada program ini, program sesi, terus juga di atas tadi ada ruang riung, ada ruang multimedia juga yang
ternyata banyak banget komputernya ya. Mungkin satu ya tambahan saya, ini konsepnya untuk rencana kerja ke depan. Konsepnya adalah karena sekarang kita harus mendukung menjadi kampus berdampak ya, kampus berdampak. Turunannya adalah perpustakaan harus bisa memberikan dampak kepada masyarakat luas. Salah satunya ada yang tadi saya sebutkan, diversifikasi layanan. Concern kita adalah layanan inklusi, layanan inklusi ini untuk ke penyandang disabilitas. Rencana kerja kami, walaupun kami di sini belum ada ruang untuk layanan khusus, tapi kami ingin menjadi yang pertama, atau mungkin yang lain sudah, tapi bagi kami ini jadi langkah awal, langkah pertama kami. Itu kami akan mengundang atau bekerja sama atau berkolaborasi mungkin dengan komunitas penyandang disabilitas untuk berkegiatan di perpustakaan. Jadi tempatnya kita pindahkan untuk ya mungkin dalam setahun bisa 2 kali berkegiatannya di perpustakaan. Kecil-kecilan dulu, misalkan tempatnya bisa di ruang riung atau di DI Corner. Nanti kalau skalanya lebih besar, kita bisa pinjam ruang aula Unisba untuk mengadakan kegiatan tersebut. Itu mungkin langkah awal, karena kalau kita secara langsung nugas, kami ingin minta ruangan untuk layanan inklusi untuk yang disabilitas. Kalau actionnya belum ada, Ya. gitu kan. Nah, itu jadi pertanyaan juga bagi pimpinan. Akhirnya ya kami berpikir bahwa bagaimana kita menjemput aja dulu. Walaupun belum ada tempat, ya kita menggunakan tempat yang ada saja. Tapi kolaborasinya itu sudah berjalan. Nah, kedepannya bisa saja kita menjadi inisiator atau menginisiasi kampus-kampus lain atau perpustakaan-perpustakaan lain untuk berkolaborasi yang sama. Karena di komponen akreditasi kan ada ya layanan eksternal ya. Nah, itu bisa selain TBM mungkin bisa dalam komunitas. Nah, itu kita bisa nanti merangkul sesama yang telah bekerja sama, mungkin misalkan dengan ITENAS untuk sama-sama berkolaborasi untuk layanan disabilitas. Seperti itu mungkin. Ini masih konsep ya. Kita belum action. Tapi itu udah ada perencanaan ya teman-teman Internet People. Jadi kita tunggu kabarnya dari Unisba. Siapa tahu nanti Itenas diajakin gitu. Oke. Mungkin ini terakhir ya, Wei. Ya, oke. Kita kan sebagai pustakawan ini agak bisa dibilang agak sedikit ya dunianya, kecil gitu. Mungkin bisa ngasih inspirasi untuk para calon pustakawan masa depan. Oke. Para mahasiswa jurusan perpustakaan. Kalau dari kepustakawanan sendiri ya kita gitu ya, kalau sama ya dulu juga ketika saya masuk ke perpustakaan atau pustakawan gitu, pertanyaan besar saya mau jadi apa gitu ya, saya mau jadi apa. Seiring berjalan waktu ketika saya sudah mulai terjun ke dunia perpustakaan, saya berpikir kalau misalkan pustakawan ini sebenarnya mirip, hampir sama halnya dengan dokter. Banyak resep yang dia bisa berikan gitu ya. Ketika ada yang mencari ini, kita tolong mencarikan ini resepnya ke sini, sumbernya ke sini, referensinya ke sini. Gitu. Mungkin pertanyaan yang mendasar bahwa hampir semua, tidak ya, tapi hampir semua, tidak semua, tapi hampir semua perpustakaan merasa dirinya tuh ya kami itu introvert, betul ya, kami tidak percaya diri. Nah, mungkin yang harus tanamkan atau tumbuhkan adalah introvert itu kan cuma pernyataan. Sama pun dengan ada beberapa yang datang ke sini mahasiswa penelitian, hambatan atau harapan ke depan. Saya cuma pesankan satu aja sih, kita cukup percaya diri saja. Karena kita yang mengenali diri kita, potensi diri kita, nah itu yang jadi poin percaya diri kita. Tidak semua orang bisa. Nah itu mungkin. Jadi untuk teman-teman calon-calon pustakawan atau mungkin sekarang yang sudah menjadi pustakawan, ya dengan kompetensi diri itu menjadi poin utama. Ya bergaullah yang luas, jangan dalam skup kecil.
buat circle yang lebih besar, yang lebih luas. Karena dengan itu kita bisa mengenali diri, kita bisa mengenali lingkungan, akhirnya timbul kepercayaan diri. Mungkin itu sih. Oke, inspirasi banget teman-teman. Jadi kita tetap harus melebarkan sayap kita, nggak boleh malu-malu, tetap harus percaya diri, dan sebagai pustakawan kita masih bisa kayak dokter, bisa ngasih banyak resep dengan cara kita sendiri. Iya. Terima kasih banyak Pak Ridwan. Sama-sama. Ini sangat menyenangkan sekali, apalagi kalau bapaknya sibuk, jadi kita harus segera menyelesaikan semuanya. Insya Allah nanti kami yang jadi seolah-olah jadi undangan berbalik ya. Oke. Jadi kami insya Allah akan main ditungguin di dengan ITMS. kolaborasi kegiatan yang lain. Seru Mungkin banget. seperti Oke, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Alifa dan Pak Ridwan dari Tenas People. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Wah.